mempelajari 3 masalah ini. Jadi ininya hadis itu ini, tapi ininya kita kebelakangkan artinya. Mempelajari 3 masalah ini. Salah 3 masalah hadis ini. Jadi mempelajari 3 masalah ini. Wal amalu bihinna, dan mengamalkannya. Jadi ketahuilah, mudah-mudahan Allah merahmati kamu, bahwasanya wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajari 3 masalah ini dan mengamalkannya. Wal amalu bihinna, dan mengamalkannya. Salat 3 masalah wal amal bihinna, mengamalkannya. Jadi kalau tadi wajib atas kita mengetahui 4 masalah yang pertama itu. Sekarang pasal yang kedua dari mukaddimah ini, wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajari 3 masalah ini dan mengamalkannya. Apa saja itu 3 masalah? Al-ula, yang pertama. Al-ula, yang pertama. Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala, bal arsala ilayna rasulan faman ata'ahu dakhalal jannata wa man asahu dakhalan nara. Yang pertama, 3 masalah yang wajib kita ketahui, artinya yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Dari 3 masalah ini, yang pertama, annallaha, bahwasanya Allah, khalaqana, menciptakan kita, wa razaqana, dan memberikan rezeki kepada kita. Allah menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita. Wa lam yatrukna hamala, dan tidak membiarkan kita sia-sia. Tidak membiarkan kita sia-sia. Yang dikatakan hamala itu muhmalin, mu'attalin, atau sudah, seperti syubhal bahaim, seperti binatang. Jadi Allah tidak membiarkan kita sia-sia seperti binatang. Kalau binatang tidak ada perintah, tidak ada larangan bagi binatang. Nah, Allah menyuruh manusia agar melaksanakan perintah dan menjauhkan larangan. Allah menciptakan kita, memberikan rezeki dan tidak membiarkan kita sia-sia. Bahkan arsala ilaina rasulan, dia mengutus kepada kita seorang rasul. Bahkan dia mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannata, maka barang siapa yang mentaatinya, dia akan masuk surga. Wa man 'asahu dakhalan nara, dan barang siapa yang mendurhakainya, dia pasti masuk neraka. Jadi bahkan dia mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu, barang siapa yang mentaatinya, dia masuk surga. Dan barang siapa yang mendurhakainya, dia masuk ke dalam neraka. Jadi masalah yang pertama, Allah ini menciptakan kita. Jadi diingatkan kita kepada tauhid apa? Rububiyah. Allah yang memberikan rezeki, Allah menciptakan kita, Allah memberikan rezeki. Setelah itu gimana? Allah tidak membiarkan kita sia-sia. Tetapi Allah mengutus seorang rasul kepada kita. Maka rasul yang diutus oleh Allah wajib ditaati. Rasul
yang diutus oleh Allah kepada manusia ini untuk ditaati. Yang taat kepada Rasul masuk surga, yang tidak taat kepada Rasul dia masuk ke dalam neraka. Itu yang disabdakan oleh Nabi dalam hadisnya, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man ada. Qila man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Kata Nabi, setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang taat kepadaku, maka dia mesti masuk surga, atau pasti masuk surga. Adapun orang yang durhaka padaku, dia termasuk orang yang enggan. Ya kata Nabi, setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Sahabat bertanya, ya Rasul, siapa yang enggan itu? Siapa yang tidak mau masuk surga itu? Kata Nabi, yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Tapi orang yang durhaka kepadaku, dia termasuk orang yang enggan, orang yang tidak mau masuk surga. Maka seorang bisa mencapai jannah, bisa masuk jannah, harus taat kepada Rasul. Dan taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Tentang dalil, taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Dalil yang digunakan oleh muallif, penulis kitab ini, tentang Rasul itu wajib ditaati, satu saja. Sebenarnya ayatnya banyak, nanti saya tunjukkan beberapa ayat yang lain. Yaitu dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surah Muzammil, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhzaw wabila. Dan dalilnya firman Allah Ta'ala, Inna sesungguhnya kami arsalna, yaitu kami mengutus, sesungguhnya kami mengutus. Inna arsalna, sesungguhnya kami mengutus, ilaikum kepada kamu, rasulan, seorang rasul. Sesungguhnya kami mengutus kepada kamu seorang rasul, syahidan, yang menjadi saksi, syahidan yang menjadi saksi, alaikum atas kamu, kama sebagaimana arsalna kami mengutus ila fir'auna rasula kepada Fir'aun seorang rasul, sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa Fir'aunur rasula, lalu Fir'aun mendurhakai rasul itu. Asa mendurhakai. Lalu Fir'aun mendurhakai rasul itu. Asa artinya mendurhakai. Lalu Fir'aun mendurhakai rasul itu. Fa'akhadnahu akhza wabila. Saya sebutkan rasul itu siapa? Rasul itu siapa? Yang diutus kepada Fir'aun siapa? Rasulnya Musa. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu seorang rasul sebagai saksi atas kamu, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, yaitu Musa. Lalu Fir'aun mendurhakai rasul itu, yaitu mendurhakai Musa. Fa'akhadnahu akhza wabila, maka kami siksa dia. Akhadnahu, kami siksa dia. Dhamirhu kembalinya kepada Fir'aun, kami siksa dia, yaitu Fir'aun, akhza wabila, ay akhzan syadida. Kami siksa Fir'aun itu dengan siksaan yang keras, yang berat. Ini dalil yang menunjukkan bahwa Rasul itu diutus untuk ditaati. Rasul diutus untuk ditaati. Jadi antum lihat di sini Fir'aun yang sudah mempunyai kerajaan, yang menganggap dirinya ana rabbukumul a'la, dia menganggap dirinya Tuhan, tidak taat kepada Musa, maka dimasukkan dia ke dalam neraka. Disiksa oleh Allah dalam kubur, disiksa oleh Allah dalam neraka. Begitu juga umat Islam kalau tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka mereka pun akan masuk ke dalam neraka. Seperti Nabi Muhammad SAW mencontohkan tentang keadaan dia dengan umatnya. Dalam satu hadis, Nabi mengatakan, keadaanku seperti seseorang yang menyalakan api. Lantas kalian berusaha mendekat kepada api itu. Seperti laron. Diumpamakan umatnya seperti laron. Jadi ada seseorang menyalakan api, kemudian kalian ini mau masuk ke dalam api. Aku, kata Rasulullah, sebagai penyelamat itu berusaha menyingkirkan kalian jangan sampai masuk ke dalam api. Wa antum tuflituna min yadayya. Tetapi kalian terlepas dari tanganku. Aku sudah berusaha menarik kalian jangan sampai masuk ke dalam api. Kalian juga ingin masuk ke dalam api. Jadi Rasulullah sayangnya luar biasa kepada umatnya. Sayang kepada umatnya. Tapi umatnya ingin masuk ke dalam neraka. Dibiarkan. Ya, sudah diusahakan ditarik, tidak mau, dilepas. Terlepas. Jadi bukan Rasul sengaja, tapi terlepas Rasulullah berusaha menarik. Ini keadaan Rasul dengan umatnya. Itu sudah banyak permisalan-permisalan yang diberikan contoh oleh Rasulullah agar umatnya sadar. Dan taat kepada Rasul merupakan taat kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 80. Taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Jadi orang tidak sempurna kalau berpegang pada Quran saja, taat kepada Allah saja, harus taat kepada Rasul. Sebab Allah berfirman, "Wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza." Dan barang siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah, dan barang siapa yang berpaling, maka kami tidak utus engkau sebagai penjaga atas mereka. Jadi orang yang taat kepada Rasul dia pasti masuk jannah. Antum lihat di sini yang pertama ini, Allah tidak membiarkan manusia ini dengan sia-sia. Kita kembali lagi, masih permasalahan yang pertama. Seperti disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 114. Allah berfirman, "Apa hasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un." Dalam surah Al-Mu'minun surah 23 ayat 115. Apa hasibtum? Apakah kamu menyangka bahwasanya kami menciptakan kamu ini sia-sia, wa annakum ilaina la turja'un, sedangkan kamu tidak dikembalikan kepada kami. Jadi Allah memperingatkan kepada manusia bahwa Allah menciptakan manusia tidak sia-sia. Jadi yang perlu diperhatikan dari kalimat walam yatrukna hamala, Allah tidak menciptakan manusia sia-sia ini. Berbeda manusia ini dengan binatang. Beda. Kalau binatang setelah Allah ciptakan, tidak ada perintah, tidak ada larangan. Tapi manusia, begitu diciptakan, ada tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia untuk tauhid. Liya'buduni ay liyuwahhiduni, agar mereka mentauhidkan aku. Jadi manusia tidak sia-sia. Kalau sudah bicara soal mentauhidkan Allah, berarti manusia diberikan taklif, beban. Yang beban ini ada kewajiban, ada larangan. Maka tidak bisa kalau manusia mengatakan, kok ini wajib, kok ini haram, kok ini tidak boleh, kok ini bid'ah. Tidak boleh manusia mengatakan demikian. Karena dia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Dan ada peraturan Allah. Ini wajib, ini sunnah, ini larangan, ini haram, ini batil, ini hak, dijelaskan semuanya. Ini ma'ruf, ini mungkar, semua dijelaskan. Yang menjelaskan demikian siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul diberikan wewenang oleh Allah untuk menjelaskan ini. Karena itu setelah taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Dan bersamaan taat kepada Allah dan Rasul. Maka dalam ayatnya ati Allah wa atiur Rasul. Jadi kalau ada orang yang mengingkari atau tidak mau taat kepada Rasul, maka dia masuk ke dalam neraka. Ini yang harus dipahami. Bahwa Allah menciptakan manusia ini tidak sia-sia. Dan semua yang kita lakukan akan dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah SWT. As-saniyatu, yang kedua, annallaha la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Annallaha la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi.
la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Bahwasanya Allah tidak redha. Bahwasanya Allah tidak redha disekutukan bersamanya dengan seorang pun dalam beribadah kepadanya. Bahwasanya Allah tidak redha disekutukan bersamanya dengan seorang pun dalam beribadah kepadanya. Jadi Allah tidak redha disekutukan bersamanya dengan seorang pun dalam beribadah kepadanya. La malakun muqarrabun, tidak malaikat yang didekatkan, la artinya tidak malaikat yang didekatkan, wala nabiyyun mursal, dan tidak pula nabi yang diutus. Maksudnya begini, Allah tidak redha disekutukan bersamanya oleh seorang pun dalam beribadah kepadanya. Artinya Allah tidak suka disekutukan bersama seorang pun juga dalam seseorang beribadah kepada Allah. Tidak malaikat yang didekatkan kepada Allah, tidak pula nabi yang diutus. Umpamanya begini, ada orang yang beribadah kepada Allah, dia minta kepada Allah, dia beribadah kepada Allah, dia memohon kepada Allah, tapi di samping dia mohon kepada Allah, dia mohon juga kepada malaikat. Umpamanya, ya Allah tolonglah saya. Kemudian dia minta lagi, ya Jibril tolonglah saya. Allah tidak suka. Meskipun malaikat itu malaikat yang dekat dengan Allah. Di samping dia minta kepada Allah, dia minta kepada yang lain. Seperti ini merupakan syirik, menyekutukan Allah. Allah tidak suka disekutukan. Dengan siapapun juga. Apakah itu malaikat yang dekat dengan Allah atau yang lainnya. Jadi orang beribadah kepada Allah. Umpamanya dia sholat kepada Allah. Tapi samping itu setelah dia selesai sholat, dia sholat lagi buat malaikat. Beribadah kepada malaikat. Minta kepada Allah, minta juga kepada malaikat. Dan tidak juga kepada Nabi yang diutus. Umpamanya ada orang yang memanggil nama-nama Allah, tapi memanggil juga nama Nabi. Ya Rasulullah, berikan saya rezeki. Ya Rasulullah, sembuhkan penyakit saya. Setelah dia minta kepada Allah, ya Allah, saya ini sudah berobat kesana kemari tidak sembuh, tolonglah sembuhkan saya. Ya Rasulullah, sembuhkan saya. Ini menyekutukan Allah. Satu kalimat ini saja termasuk syirkun akbar, syirik yang paling besar, yang tidak diampuni oleh Allah. Jadi bukan masalah kecil. Tapi kalau kita lihat kenyataan di kalangan kaum muslimin, ini yang banyak dilakukan. Kepada siapa? Kepada kubur. Datang ke kubur-kubur, minta kepada kubur, kepada dukun, kepada pohon, kepada batu, kepada yang lain. Ini masih banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Tapi banyak yang dibiarkan. Padahal ini yang harus kita dakwahkan. Dan ini dakwah para rasul, dakwah tauhid, agar manusia beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Tapi kita lihat orang-orang yang ziarah kubur, alasannya ziarah kubur, alasannya. Tapi kenyataannya bukan ziarah kubur, minta dikubur. Ini antum lihat, penulis ini menyebutkan la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Dua-duanya dekat dengan Allah, malaikat dekat dengan Allah, nabi dekat dengan Allah. Kalau nabi dan malaikat saja tidak boleh kita minta, di samping kita minta kepada Allah, apalagi orang yang di bawah nabi derajatnya, yang dianggap sebagai wali, yang dianggap sebagai kiai, atau ustadz atau yang lain, atau apa saja yang dianggap sebagai habib. Mereka meninggal, kemudian orang datang ke kuburannya minta di sana, dianggap kuburannya itu kuburan keramat atau yang lain. Kalau tidak datang berbahaya, minta rezeki ke sana, minta jodoh ke sana, atau segala macam dalam kehidupan ke sana, minta sembuh dari penyakit. Ini syirkun akbar. Ini syirik yang paling besar. Syirik yang paling besar itu bisa membatalkan syahadat, dosanya tidak diampuni, amalnya hapus semuanya, dan tempatnya di mana kata Allah? Kekal di dalam neraka selama-lamanya. Tapi kenyataan masih banyak yang diam. Banyak yang diam ya. Ya ulamanya, ya kiainya, ya ustadznya, baliknya diam. Justru ini dakwah para rasul.
Islam ini mau bangkit, mau izzah, ini dulu. Makanya sering saya sampaikan, bukan kita ikut-ikut menyampaikan, mengentaskan kemiskinan. Yang pokok bagi kita mengentaskan kesyirikan. Karena miskin, seorang itu bisa usaha, yang pertama. Yang kedua, qudrat Allah. Yang ketiga, Nabi tidak takut umatnya miskin. Tapi kalau kesyirikan, ditakuti oleh para anbiya, ditakuti oleh Luqman, ditakuti oleh Ibrahim, ditakuti oleh Nabi Muhammad. Sampai menjelang 5 hari wafat, Nabi mengingatkan, jangan sampai, ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai tempat yang diibadahi. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai tempat yang diibadahi. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi, kesyirikan, bukan kemiskinan. Yang harus dientaskan apa? Kesyirikan, bukan kemiskinan. Kemiskinan orang bisa berusaha. Yang kedua, dia merupakan kudrat Allah. Yang ketiga, Nabi tidak khawatir soal kemiskinan. Jadi dalam masalah ini juga pengaruh-pengaruh yang lain ya. Seorang itu miskin. Jadi kita jangan ikut-ikutan dalam soal yang seperti ini. Kadang-kadang nggak disadari, hatta ustaz atau mubalik ikut-ikutan. Padahal yang pokok ini mengentaskan kesyirikan. Jadi Allah tidak redho. Tidak redho. Kalau Allah tidak redho, tidak boleh ada siapapun yang melawan. Berbahaya. Karena Allah memiliki semuanya. Allah hancurkan seketika dunia ini, Allah hancur. Makanya umat-umat yang sebelum Nabi Muhammad itu dihancurkan. Ketika mereka durhaka, diingatkan berbuat syirik, masih terus berbuat syirik, dihancurkan oleh Allah. Semuanya, umat-umat. Adapun umat Nabi Muhammad ditunda. Umat Nabi Muhammad ditunda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentang masalah ini, Allah tidak redha disekutukan dengan sesuatu apapun juga dalam beribadah kepadanya. Dan kita wajib mengingatkan kaum muslimin. Kalau kepada Nabi saja, di kuburannya Nabi umpamanya. Nabi doanya mustajab. Tapi setelah Nabi wafat, tidak ada seorang sahabat pun yang datang ke kuburan Nabi. Tidak ada seorang pun yang datang ke kuburan Nabi. Tidak ada. Meminta, ya Rasulullah, saya ini susah, terkena penyakit, tolong sembuhkan. Atau saya miskin, atau segala macam. Usaha ini nggak jalan. Atau jabatan nggak naik-naik. Nggak ada. Pernah ke kuburan Nabi. Nggak ada. Kalau kuburan Nabi yang doanya mustajab saja, tidak ada seorang sahabat yang datang tadi yang datang. Dan perbuatan itu syirik. Kenapa orang datang ke kuburan yang jelas derajatnya jauh lebih rendah dari Nabi Muhammad SAW? Jauh. Bahkan mungkin juga ada orang yang jelas-jelas kufur. Kuburannya dianggap kuburan keramat. Orang kafir, tapi kuburan dianggap kuburan keramat. Orang datang ke sana. Ada orang kafir dikubur, tapi orang datang ke sana. Dianggap bahwa orang ini orang yang taat kepada Allah. Doanya bisa makbul. Na'udzubillah. Kafir. Dan itu terjadi. Di Indonesia ada seperti itu. Jadi yang kedua yang harus kita perhatikan bahwa Allah tidak redha. Ini yang diingatkan kepada para sahabat, yang diingatkan kepada keluarga kita bahwa Allah tidak redha disekutukan dengan apapun juga. Wa dalilnya firman Allah Taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid ini milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kamu menyeru bersama Allah kepada seorang pun. Dan masjid-masjid ini milik Allah, maka janganlah kamu menyeru atau berdoa bersama Allah kepada seorang pun. Dalam surah Jin ayat 18. Masjid ada dua arti. Arti yang pertama, masjid itu artinya tempat untuk beribadah, tempat sujud seperti ini, musholla atau masjid. Ini tempat sujud. Maka tidak boleh ada orang yang menyekutukan Allah di masjid Allah. Yang kedua, makna yang kedua masjid di sini yaitu a'dha'us sujud, anggota sujud. Makna yang kedua anggota sujud, anggota sujud. Jadi anggota sujud ini hanya boleh tunduk kepada Allah saja. Tidak boleh kepada yang lain. Jadi anggota sujud kita nggak boleh ada orang yang
sujud kepada seorang, atau karena dia pimpinan, atasan, kita sujud kepada dia. Tidak boleh. Pernah ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi sujud. Nabi marah. Tidak boleh sujud kepada seorang pun juga. Karena dia melihat orang-orang Nasara sujud kepada pendetanya. Setelah pulang ke Madinah, kalau begitu Nabi yang lebih berhak untuk kita sujud kepadanya. Kemudian datang langsung sujud kepada Nabi. Nabi marah. Kemudian kata Nabi, kalau seandainya boleh seseorang sujud kepada seorang, kalau seandainya boleh, aku akan suruh sujud seorang wanita kepada suaminya. Menunjukkan besarnya hak suami kalau seandainya boleh. Tapi tidak boleh seorang sujud kepada seorang. Tidak boleh. Maka dilarang. Yang pertama, di masjid Allah tidak boleh ada orang menyebutkan Allah. Yang kedua, anggota sujud kita nggak boleh kita tunduk kepada siapapun juga. Tidak boleh. Sekarang ini banyak orang-orang yang tunduk sujud. Seperti Nabi juga tidak mau kalau dihormat dengan berdiri, tidak mau Nabi. Yang dihormat dengan berdiri hanya jenazah. Mayit. Kalau mayit lewat disuruh Nabi, takumu, kamu berdiri. Artinya yang dihormati dengan berdiri itu ya mayit. Kan dalam hadis begitu. Apabila jenazah lewat, Nabi suruh diri untuk menghormati jenazah. Hikmahnya kata para ulama untuk menghormati malaikat yang mengiringi jenazah itu. Mayit saja yang kita hormati dengan berdiri. Orang yang hidup tidak. Tapi kalau ada orang yang hidup ingin dihormati harus dengan berdiri, ya mayit. Jadi ini tentang anggota sujud, ya, hanya boleh tunduk kepada Allah, tidak boleh tunduk kepada yang lain. Makanya dalam Islam itu kita tidak boleh saling tunduk. Kalau ada yang sampai sungkem tunduk, ini bukan cara Islam. Yang seperti ini bukan cara Islam. Kita taat kepada orang tua, berbakti orang tua, bukan cara demikian. Ya bisa dengan cium tangan, atau kita salaman, kita mengikuti perintahnya yang selama tidak bertentangan dengan perintah Allah, menjauhi larangannya selama tidak bertentangan dengan larangan Allah. Itu. Kalau sekarang kan tidak, sampai tunduk, sampai segala macam. Itu yang dilakukan oleh umumnya kaum muslimin yang belum tahu, yang perlu diingatkan. Nanti ada bagaimana cara berbakti orang tua, ada pembahasan tersendiri. Bagaimana birrul walidain, bagaimana uququl walidain. Kadang salah tempat sampai melanggar. Maka dalam Islam ketika ada seorang bertanya kepada sahabat, bagaimana kalau seorang sahabat bertemu dengan sahabat yang lain? Apakah menunduk? Tidak. Jabat tangan. Sahabat dengan sahabat lain itu kalau bertemu tidak tunduk, jabat tangan. Karena jabat tangan itu disunnahkan dan menggugurkan dosa. Itu yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau pulang dari safar bagaimana? Pulang dari safar ya pelukan. Artinya diistilahkan dengan mu'anaqah. Seperti sebagian yang sudah haji itu paham, bisa melihat di sana. Itu mu'anaqah, berpelukan. Itu yang disunnahkan kalau pulang dari safar. Tapi ya, kalau untuk tunduk, membungkuk-bungkuk kepada orang lain seperti ruku atau sujud, ini tidak dibolehkan kepada seorang pun juga. Hanya hak ruku dan sujud hanya hak Allah yang menciptakan kita, yang berikan rezeki kepada kita. Kita lanjutkan. As-salisatu, yang ketiga, anna man ata'a ar-rasula wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Anna man ata'a ar-rasula wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Yang
Yang ketiga, bahwasanya orang yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah, tidak boleh baginya, bahwasanya orang yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah, tidak boleh baginya mualah. Mualah itu artinya mencintai. Mualah itu artinya wala. Wala itu mencintai. Man, orang haddallaha, yang menentang Allah, ya tidak boleh mencintai orang yang menentang Allah. Hadda artinya menentang Allah, wa rasulah, dan rasulnya. Walau kana aqraba qaribin, walaupun dia itu dia yang menentang. Aqraba qaribin, orang yang paling dekat dengan kita, yaitu anak kerabat atau famili dekat, atau orang yang paling dekat, keluarga dekat dengan kita. Jadi yang ketiga ini yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, bahwasanya orang yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah, tidak boleh bagi dia mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun orang itu, orang yang menentang Allah dan Rasul itu, orang yang paling dekat dengan kita. Apakah itu bapaknya, apakah itu anaknya, apakah itu adiknya, apakah itu kakaknya, tidak boleh cinta. Karena antara Islam dengan kekafiran tidak bersatu. Tidak ada cinta kepada orang kafir. Tidak ada. Makanya para sahabat begitu masuk Islam, langsung putus hubungannya dengan keluarganya. Begitu masuk Islam, putus hubungan dengan keluarganya. Makanya dalam Islam tidak ada waris mewariskan antara muslim dengan kafir. Tidak ada dalam Islam. Bapaknya kafir, anaknya Islam. Bapaknya meninggal, anaknya nggak dapat warisan. Atau bapaknya Islam, anaknya kafir. Bapaknya meninggal, anaknya nggak dapat warisan. Tidak dapat warisan. Tidak ada waris mewariskan antara muslim dengan kafir. Abadan, selama-lamanya. Ini peraturan Islam. La yarisul muslimul kafir wal kafirul muslim, kata Nabi. Tidak ada. Kemudian juga pernikahan, yang satu Islam, yang satu kafir, putus. Tidak sah pernikahan itu. Dan ini peraturan Islam. Maka yang dikaitkan di sini bukan masalah ahkamnya dulu, soal yang tadi waris, nikah, masalah ahkam. Yang pokok sekarang ini masalah iman. Cinta termasuk masalah iman. Kecintaan dia kepada siapa? Al-hubbu billah. Cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasul, dan cintanya kepada orang yang beriman. Maka tidak boleh cinta kepada selain Allah, tidak boleh cinta kepada selain Rasul, tidak boleh cinta kepada selain orang yang beriman, tidak boleh. Karena ini merupakan akidah. Ini pembahasan akidah, pembahasan masalah tauhid yang pokok. Saya contohkan Nabi Ibrahim. Bagaimana Ibrahim? Ketika Ibrahim mendakwahkan kepada bapaknya tidak mau. Kemudian mendakwahkan kepada umatnya tidak mau. Apa kata Ibrahim? Innani bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Setelah dakwahkan mereka enggak mau, apa kata Ibrahim kepada bapaknya, kepada kaumnya? Innani bura'a'u, kami bari. Bari itu arti bara'. Kalau orang yang sering nyebut al-wala wal bara', bara' arti berlepas diri. Kami berlepas diri dengan kamu dan apa yang kamu sembah. Dan kami kufur kepada apa yang kamu sembah. Dan sudah jelas tampak antara kami dengan kamu permusuhan. Baghdha. Abadan, selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahda. Sehingga kamu beriman kepada Allah saja. Itu Ibrahim kepada bapaknya. Contoh. Sedangkan kita disuruh mengikuti apa? Nabi Muhammad disuruh mengikuti agama Ibrahim. Fattabi millata Ibrahim Hanifah. Dalam Al-Quran sekian banyak ayat. Fattabi'u millata Ibrahim Hanifah. Bagaimana Ibrahim? Sikap Ibrahim kepada bapaknya. Ibrahim kepada umatnya. Bara, terlepas diri. Dan ini masalah tauhid yang pertama. Sebelum masalah yang lain. Ini harus diketahui oleh setiap muslim. Dan sekarang, muslim banyak yang cinta kepada orang-orang kafir. Cintanya luar biasa kepada orang kafir. Bahkan kadang-kadang memojokkan yang muslim, kemudian mengangkat yang kafir. Nah ini yang seperti ini yang tidak benar menurut syariat Islam. Saya pikir cukup dulu, soal dalilnya panjang.
karena perlu kepada syarah. Jadi saya ada waktu 10 menit lagi menjelang Isya untuk tanya jawab. Ya, untuk dalilnya insyaallah pekan yang akan datang kita lanjutkan, dan kita lanjutkan pasal yang ketiga, baru kita masuk kepada al-aslul awal, pokok yang pertama, insyaallah pada pekan yang akan datang. Apa? Wa wahhada artinya mentauhidkan Allah. Jadi yang ketiga, orang yang taat kepada Rasul, kalau betul dia taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah, artinya dia sebagai muwahhid yang mentauhidkan Allah, maka tidak ada bagi dia, tidak boleh bagi dia mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun dia sahabat karib kita, keluarga yang paling dekat dengan kita. Nggak ada rasa cinta. Dalilnya nanti, ini satu dalil yang disebutkan oleh mu'allif, nanti saya akan bawakan beberapa dalil dari Al-Quran yang menyebutkan tentang al-wala wal bara. Bagaimana muslim. Dan ini masalah akidah, masalah tauhid yang banyak diriwayatkan oleh kaum muslimin. Dan masalahnya masalah besar, bukan masalah kecil. Masalah ini masalah besar yang dibicarakan oleh Allah dalam Al-Quran dalam beberapa ayat, dan juga dibicarakan oleh Rasul dalam beberapa hadisnya yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir cukup dulu sampai di sini kajian kita, dan masih ada 10 menit lagi menunggu salat Isya kita